Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu dosen, Ibu Nanin Supiarni, SPDI, MAG, dosen mata kuliah Perencanaan dan Metode Pembelajaran kelas B1. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait analisis desain model pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama terkait dengan hubungan model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan merupakan hal yang paling luas yang di dalamnya mencakup model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kesemuanya saling terkait antara pendekatan, model, strategi, dan metode, begitu juga teknik pembelajaran, sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang filosofis seorang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung yang bersifat umum. Pendekatan pembelajaran itu bersifat filosofis dan teoritis sehingga menjadi dasar dalam pemilihan strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Contoh dari pendekatan pembelajaran yaitu satu, pendekatan saintifik. Pendekatan yang berbasis pada langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkahnya meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, mengasosiasi, maupun mengkomunikasikan. Kemudian contoh lagi dari pendekatan yaitu pendekatan konstruktivistik, yaitu siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, menekankan pembelajaran aktif, kreatif, mandiri, dan pendekatan ini cocok untuk discovery learning maupun problem based learning. Kemudian yang ketiga ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini berpusat pada siswa sebagai individu yang utuh, menekankan pembentukan karakter, nilai-nilai kemanusiaan, dan guru sebagai fasilitator, begitu juga sebagai motivator. Di samping tiga pendekatan tersebut masih banyak pendekatan, ada pendekatan deduktif, induktif, ada pendekatan tematik, dan lain-lain. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi model pembelajaran itu adalah konsep yang akan digunakan oleh seorang guru dalam mengorganisasi sebuah pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contoh dari model pembelajaran. Yang pertama ada discovery learning, yaitu ciri khasnya siswa menemukan konsep sendiri, konsep pembelajaran sendiri. Kemudian ada inquiry learning, yang ciri khasnya adanya penekanan pada proses bertanya dan mencari tahu tentang suatu pendidikan ilmu pengetahuan. Kemudian ada problem based learning, yaitu siswa belajar melalui pemecahan masalah yang nyata untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Kemudian ada project based learning. Ini siswa membuat produk sebagai hasil pembelajaran. Yang selanjutnya ada model cooperative learning. Siswa belajar secara berkelompok dan saling membantu untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua yang kami hormati, selanjutnya yaitu terkait dengan strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan yang dirancang secara sistematis oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Contohnya, strategi pembelajaran ekspositori. Kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif, ada strategi pembelajaran inquiry, ada strategi discovery learning, dan juga ada strategi pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara konkret yang digunakan guru saat menyampaikan materi. Bagaimana seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi di dalam kelas. Contohnya yaitu metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, kemudian metode tanya jawab, metode eksperimen, kemudian ada metode role playing. Metode yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara spesifik yang dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan metode pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Teknik ini bersifat praktis dan situasional, tergantung kondisi kelas, materi, dan respon siswa. Contohnya, ketika seorang guru menggunakan metode ceramah, maka bisa menggunakan teknik tanya jawab ataupun ceramah interaktif. Kesimpulannya, bahwa desain pembelajaran itu mencakup pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, model, strategi, dan teknik yang digunakan. Pemilihan desain pembelajaran yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam suatu kelas. Analisis dibutuhkan agar strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.